Baik, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kesabarannya menunggu hampir kurang lebih 2,5 jam. Tadi Bapak Presiden menerima pimpinan DPR, Bapak Wakil Ketua DPR Bapak Cucun selaku Ketua Tim Pengawas Haji tahun 2026 beserta dengan pimpinan Komisi 8 yang salah satu mitranya adalah Kementerian Haji. Ya, bersama dengan Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji tahun 2026 yang tadinya direncanakan hanya 1 jam, tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Cucun dulu ya. Baik, monggo silakan teman-teman semua. Tadi kita panjang sekali menyampaikan bahwa pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Alhamdulillah kami menyampaikan pengawasan dari mulai keberangkatan, bahkan dari mulai menetapkan di panja, ongkos naik haji bisa berkurang dalam waktu 2 tahun 6 juta untuk 200 sekian ribu orang yang mereka betul-betul sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrian ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun. Bahkan beliau menyampaikan tadi, kalau bisa tolong lebih cepat lagi, seperti apa skemanya kalau misalkan antrian ini tidak panjang. Kemudian kami juga laporkan pengawasan kami terkait bagaimana di mekanisme pemberangkatan. Imigrasi di kita sudah bagus sehingga bisa mengantisipasi jemaah-jemaah ilegal tidak bisa lolos. Kemudian juga orang yang bisa menjalankan haji itu betul-betul bisa nyaman dari sejak keberangkatan. Fasilitas layanan hotel. Bayangkan saja di era kepemimpinan Bapak Presiden sekarang ini, jemaah reguler, kan ada 2 ya, jemaah reguler dan jemaah haji khusus itu sudah biasa nginep di hotel bintang 5. Tetapi ini jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5. Sehingga kami mendengarkan testimoni dari para jemaah, Pak, kami nggak ngebayangkan diberikan hotel yang bagus seperti ini, bisa melaksanakan ibadah haji di hotel bintang 5 yang tidak jauh dari masjid. Kemudian kami cek juga sampai laporkan ke Pak Presiden, Pak, kalau dulu makanannya ya paling ayam, kentang, itu juga sekarang sudah mulai variatif. Dan kontrak antara Kementerian Haji, pelaksana tugas ini perdana luar biasa ya. Kementerian baru perdana diberikan tugas bisa melakukan negosiasi dengan para syarikah itu sehingga makanan bisa bervariasi. Sehingga tidak ada kejenuhan dan nasi juga sudah adaptif. Teman-teman kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya nasinya itu yang nggak kenal orang kita ini nasi keras. Kalau kemarin sudah lebih adaptif lagi. Ramah dengan orang Indonesia ya. Kita kirim dari Indonesia. Yang karena kita kirim dari Indonesia itu berasnya. Nah ini yang kami laporkan tadi, bahkan Pak Presiden sampai lama bagaimana terobosan-terobosan yang bagus. Saya bilang Pak ini tolong dipertahankan yang sudah bagus dan kita kelemahan-kelemahan tidak ada yang kurang, pasti ada. Cuman catatan ini menekankan kepada kami semua sudah bagus Bapak-Bapak dari DPR dengan pasukannya beliau di Kementerian Haji bekerja sama dan berkomunikasi. Pak, itu modalnya adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dengan pemerintah. Ya. Mungkin ada tambahan Pak? Silakan saya dari Pak Abidin. Baik, kami menambahkan tadi kami DPR menyampaikan bahwa pengawasan sudah dilaksanakan sebaik-baiknya dan mengapresiasi kerja dari Kementerian Haji dan Umroh. Dan tentu ke depan harus ditingkatkan dan memang banyak pertanyaan-pertanyaan di jemaah berkaitan dengan layanan untuk tahun depan. Saya kira Kementerian Haji dan Umroh akan meningkatkan layanan dan juga kita berterima kasih kepada Bapak Presiden
yang concern dengan penyelenggaraan haji, dan insya Allah kita doakan semoga Bapak Presiden sehat walafiat dan dalam tantangan haji ke depan tentu karena kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik dan sehingga haji kita ke depan akan lebih sukses lagi. Amin. Dan terima kasih kepada Pak Prabowo yang secara seksama memperhatikan bahwa kepentingan dari bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang terus meningkatkan layanan jamaah haji kita. Terima kasih Pak Presiden dan Kementerian Haji dan Umroh yang terus bekerja sama dengan DPR dan DPR melalui Wakil Ketua DPR, pimpinan Komisi 8 terus akan berkomunikasi dan mengevaluasi berkaitan dengan meningkatkan layanan dari jamaah haji Indonesia. Saya kira itu Pak. Siap. Terima kasih. Prof. Idin ada tambahan? Pak Menteri Haji dulu ya. Menteri dulu. 20 poin Pak. Terima kasih. Tadi seperti sama dengan sampaikan teman-teman dari pimpinan DPR maupun Komisi 8, kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji tahun 2020 ini, di mana beberapa poin kita mendapatkan nilai positif, walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik yang perlu disempurnakan. Alhamdulillah kerjasama kami dengan DPR sebagai tim WAS ini sangat-sangat konstruktif sehingga semua kesulitan-kesulitan di lapangan bisa diselesaikan dengan secara cepat dan cermat. Kemudian kami juga berterima kasih pada Presiden yang sudah membentuk Kementerian Haji ini sehingga kami ini khusus berbicara tentang haji, khusus berpikir tentang haji sehingga semuanya bisa kita laksanakan. Teman-teman kalian tahu kami ini dilantik menjadi Menteri Haji ini September 2026. Sementara timeline 2025. Sementara timeline haji dari pemerintah Saudi sudah dimulai Juni 2025. Artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua tim kita bisa mengejar ketinggalan itu dan alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini. Saya kira itu. Tadi 20 poin Kemenhaj sempat membuat ada 20 poin evaluasi, apakah itu juga disampaikan kepada Bapak Presiden dan mungkin respon Bapak Presiden terhadap catatan itu? Banyak transformasi itu. Pertama tentu percepatan penerbitan visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jamaah yang terpisah dari keluarganya, jamaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah meningkatkan layanan kripto. Kita walaupun tahun ini masih paket D, tapi sebenarnya itu lebih dari D. Itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya. Kemudian yang lainnya lagi kita sudah mulai melakukan kontrak-kontrak ini multiple years untuk bisa memastikan multi years untuk memastikan layanan harus baik dan bisa menjadikan jaminan bagi pihak vendor untuk bisa memberikan layanan terbaik dan kita juga bisa mendapatkan harga yang lebih baik lagi. Saya nggak hafal 20. Ya, berapa itu? Semuanya disampaikan. Ada catatan dan juga masukan dari Pak Presiden nggak Pak untuk tahun depan? Banyak. Bapak Presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jamaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti, termasuk bagaimana makanan-makanan harus bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi. Kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih ditata lebih baik lagi. Tadi dibahas soal kampung haji. Pak, soal kampung haji bagaimana Pak? Apakah tahun depan ada mungkin laporan ada atau laporan? Tadi sempat disinggung sedikit oleh beliau. Sedikit. Tapi yang jelas beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jamaah haji sekaligus untuk biaya untuk menekan biaya haji gitu. Pak, ada target penurunan biaya nggak sih Pak tahun depan bakal seperti apa? Nanti akan dibahas. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa. Terutama nilai tukar, kemudian kenaikan aftur, kemudian situasi global yang masih belum
belum jelas. Kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nanti kan kita bicarakan dengan teman-teman DPR. Pak Menteri, Oke, terkait cukup ya. dengan perpendekan antrian itu, bagaimana Itu skemanya? strateginya atau skemanya akan seperti apa, Pak? Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Ada target mungkin Pak, kedepannya berapa tahun gitu Pak? Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi. Saya kira itu ya. Oke. Terakhir penutup dari kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji. Kemudian menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas terselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik. Beliau juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas, kurang lebih petugas haji ada 2.000 orang yang telah menjalankan tugas dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh dedikasi, dengan penuh semangat untuk memastikan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh jamaah. Terakhir beliau juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jamaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur. Amin. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Pak Menteri, Selesai. Pak Menteri Haji, itu kemarin terkait dengan yang wafat berapa Pak? Yang wafat. Angka terakhir kemarin masih di bawah 300. Kita belum tahu angka persisnya nanti. Tunggu nanti malam bisa ada laporan terakhir. Sedikit daripada tahun yang lalu. Ya, lebih rendah dibandingkan tahun lalu, sudah pasti itu. Upaya penurunannya gimana Pak? Kita awali dengan isi kesehatan yang benar-benar serius di awal sebelum pelunasan dan kemudian sebelum pemberangkatan juga kita periksa lagi dan alhamdulillah itu bisa menekan jumlah kematian walaupun itu belum memuaskan. Tentu kita akan cari-cari polisi yang lain untuk bisa lebih menekan itu. Pak, Saya kira Oke, cukup ya. Untuk koordinasi kampung haji dengan pihak dari Saudi seperti apa? itu nanti teman-teman dan antara yang akan koordinasi. Oke, terima kasih semuanya. Mas Pras, isu lain Mas.